Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Utami dari kelas C5 NPM 101200141. Kesempatan ini saya akan membahas tentang analisis korelasi pada materi 1. Sebelum kita mengerjakan soal analisis korelasi, kita harus mengetahui rumusnya. Rumusnya adalah R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per kuadrat dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2 dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal. Setelah kita mengetahui rumus, kita mengerjakan soal tersebut. Maka dari rumus kita harus mencari sigma X, sigma Y, kemudian kita harus mencari X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Cara mencari X kuadrat ini, variabel X kita kuadratkan, lalu sama juga untuk mencari Y kuadrat, yaitu variabel Y ini kita kuadratkan. Dan untuk mencari XY, yaitu kita kalikan variabel X dan variabel Y. Maka kita dapat mengetahui yaitu N sama dengan 3, sigma X sama dengan 28, sigma Y sama dengan 60, X kuadrat sama dengan 264, Y kuadrat sama dengan 1250, dan XY sama dengan 570. Lalu angka-angka tersebut kita masukkan ke dalam rumus, yaitu R sama dengan 3 dikali 570 dikurang 28 dikali 60 per kuadrat dari 3 dikali 264 dikurang 784 dikali 3 dikali 1250 dikurang 3600. Maka R sama dengan 3 dikali 570 dikurang 1680 per kuadrat dari 8 dikali 150. Hasilnya adalah R sama dengan 1890 per kuadrat dari 1200, hasilnya yaitu 54,55. Maka R pangkat 2 atau R kuadrat sama dengan 54,55 pangkat 2, hasilnya adalah 2975,7025. Untuk materi pertemuan 2 sampai dengan materi pertemuan 4 akan saya jelaskan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ngesti Dwi Junita, NPM 101201228 dari kelas C5 Manajemen. Langsung saja kita masuk pada materi pertemuan 2. Materi pertemuan 2 yaitu statistik deskriptif. Sebelumnya akan saya jelaskan pengertian dari statistik deskriptif sendiri. Statistik deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu data sehingga memberikan informasi yang berguna. Ini berdasarkan menurut Walpole tahun 1995. Kemudian ada juga menurut Sugiono pada tahun 2007, yaitu statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi. Lalu kita masuk ke contoh soalnya. Di sini sudah ada soal yaitu 3 buah data memiliki rata-rata 10, statistik maksimumnya adalah 13, kemudian jangkauannya adalah 6. Lalu yang ditanyakan adalah berapa median dari data tersebut. Lalu kita masuk ke penyelesaiannya. Agar lebih mudah, kita cari dulu apa yang sudah diketahui di dalam soal. Yang pertama yang sudah diketahui adalah rata-ratanya atau X bar sebesar 10. Kemudian N adalah banyak data. Banyak datanya adalah 3 buah data. Berarti N-nya sama dengan 3. Kemudian jangkauannya dengan lambang J sama dengan 6. Kemudian X maksimumnya ada sama dengan 13. Nah, lalu di sini kita harus mencari data minimumnya terlebih dahulu. Nah, dapat dihitung melalui rumus J sama dengan X maksimal atau maksudnya X maksimum dikurang dengan X minimum. Tadi J-nya sudah diketahui, maka 6 sama dengan dikurang dengan 13 dikurang dengan X minimum karena X minimumnya belum diketahui. Kita pindah ruaskan agar lebih mudah perhitungannya, yaitu berarti
13 dikurangi X minimum sama dengan 13 dikurangi 6. Berarti X minimumnya adalah 7. Lalu kita masuk ke rumus median. Itu X bar sama dengan 1/n dikali dengan jumlah XI. Atau bisa diuraikan dengan X bar sama dengan 1/n dikali dengan X minimum ditambah X2 ditambah X maksimum. Karena X bar yang sudah diketahui, maka 10 sama dengan 1/3 dikali dengan 7 ditambah X2 ditambah 13. Berarti kita jumlahkan terlebih dahulu yang ada di dalam kurungnya, kemudian dikali dengan 1/3. Hasilnya adalah X2 sama dengan 10. Jadi median dari data tersebut adalah 10. Kita masuk ke materi pertemuan ketiga, yaitu regresi linier sederhana. Apa yang dimaksud dengan regresi linier sederhana? Regresi merupakan suatu alat ukur yang juga dapat digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antar variabel. Jika kita memiliki dua buah variabel atau lebih, maka sudah selayaknya apabila kita ingin mempelajari bagaimana variabel-variabel itu berhubungan atau dapat diramalkan. Kita masuk ke contoh pembahasan soalnya. Di sini saya sudah menyediakan beberapa data regresi linier, yaitu ada data usia mobil dan harga mobilnya. Diminta pada poin A, buatlah regresi dari data di atas dengan banyaknya data atau N sama dengan 11 dengan persamaan Y sama dengan A ditambah BX ditambah E. Pada poin B, buatlah interpretasi dari B. Dan pada poin C, diminta cari persamaan Y. Dan pada poin D, taksirlah berapa penjualan atau Y jika usia mobil 50 tahun. Untuk penyelesaian soalnya, dari data tersebut diketahui jumlah dari X adalah 58. Jumlah dari Y adalah 975, jumlah dari XY 4732, dan jumlah dari X kuadratnya adalah 326. Nah, jika sudah diketahui, kita masuk pada penyelesaian poin A, yaitu dengan rumus sampel XX sama dengan jumlah dari X kuadrat dikurangi jumlah dari X dikuadratkan dibagi dengan banyaknya data atau N. Nah, sama dengan 326 dikurangi 58 dikuadratkan dibagi dengan 11. Hasilnya adalah 22,2. Lalu kita masuk ke rumus sampel XY. Sama dengan jumlah dari Y dikurangi dengan jumlah X dikali dengan jumlah Y dibagi dengan N. Itu sama dengan 4732 dikurangi 58 dikali 975 dibagi 11 sama dengan minus 839,09. Lalu pada poin B, kita mencari interpretasi dari B, yaitu kita cari B1 nya dulu, yaitu sama dengan X sampel XY dibagi dengan sampel XX sama dengan negatif 839,09 dibagi 22,2. Itu hasilnya negatif 37,796. Kemudian kita dapat mencari interpretasinya, yaitu B0 sama dengan rumusnya adalah 1/n dikali dengan jumlah Y min B1 dikali jumlah dari X sama dengan 1/11 dikali 975 dikurangi negatif 37,796 dibagi 58, yaitu hasilnya adalah 199,288. Lalu kita bisa masukkan ke persamaan Y, yaitu persamaan yang tadi, Y sama dengan A ditambah BX. Karena A nya sudah diketahui, yaitu dari poin B, yaitu 199,288, dan B nya sendiri ada di B1, yaitu ada di data B1, yaitu minus 37,796
Jadi persamaannya adalah Y sama dengan 199,288 dikurangi dengan 37,796. Untuk poin D, kita mencari penjualannya jika usia mobil yaitu 50 tahun. Berarti kita masukkan ke persamaan yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu Y sama dengan 199,288 dikurangi dengan 37,796X. Maka Y-nya sama dengan 50, berarti 50 sama dengan 199,288 dikurangi 37,796X. Kita pindah ruaskan agar lebih mudah, yaitu 37,796X sama dengan 199,288 dikurangi dengan 50, hasilnya adalah 149,288. Berarti X sama dengan 149,288 dibagi 37,796 sama dengan 3,94949. Berarti penjualannya adalah $3,949 jika usia mobil adalah 50 tahun. Kita masuk ke materi pertemuan 4, yaitu sampel. Pengertian dari sampel sendiri adalah sampel atau contoh atau cuplikan merupakan bagian dari populasi yang dipelajari dalam suatu penelitian dan hasilnya akan dianggap menjadi gambaran dari populasi asalnya, tetapi bukan populasi itu sendiri. Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang diamati. Kita masuk ke contoh soalnya, yaitu diketahui N sama dengan 500. Untuk tingkat ketelitian yang baik diambil E-nya sama dengan 0,1 atau kita persenkan adalah 10%. Ditanyakannya berapa ukuran sampel minimal dengan metode Slovin. Dari metode Slovin kita dapatkan rumus N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N dikali N besar dikali E kuadrat. Nah, untuk N besarnya sendiri sudah diketahui dari data, yaitu 500, dan E-nya sendiri sudah diketahui 0,1 atau 10%. Jadi 500 dibagi 1 ditambah 500 dikali 0,1 kuadrat. Hasilnya adalah 500 dibagi dengan 6. Jadi ada 83,3 orang sebagai sampel untuk minimal orangnya yang akan dijadikan sampel. Sekian yang dapat saya sampaikan dan jelaskan, semoga bermanfaat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kembali, yaitu Fauziah Utami. Selanjutnya saya akan membahas materi terakhir, yaitu sampel pada materi 5. Soalnya adalah konsultan marketing mengklaim bahwa iklan yang dipasangnya mampu menjual 900 unit per hari. Akhir-akhir ini timbul dugaan selera konsumen telah berubah. Untuk menentukan hal ini, dilakukan penelitian dengan jalan menguji 30 hari. Ternyata rata-rata penjualan yaitu 892 unit per hari. Dari pengalaman diketahui bahwa simpangan baku rata-rata penjualan memang 60 unit per hari. Soalnya adalah selidiklah dengan taraf nyata 0,05. Apakah rata-rata penjualan memang 900 per unit, artinya selera konsumen tidak berubah. Dapat kita simpulkan bahwa dengan memisahkan rata-rata penjualan 892 unit per hari, distribusi normal, maka kita akan menguji H0 sama dengan U sama dengan 900 unit per hari, H1 sama dengan U tidak sama dengan 900 unit per hari. Dari pengalaman, simpangan baku sama dengan 60 unit per hari. Dari penelitian didapat X sama dengan 892 unit per hari dengan N sama dengan 30. Dengan mendistribusikan H0 sama dengan 900 unit per hari didapat, yaitu kita memasukkan pada rumus, yaitu Z sama dengan XN atau rata-rata sampel dikurang H0 per simpangan baku dibagi
akar dari N, yaitu kita masukkan ke dalam rumus angka-angka tersebut, yaitu yang didapat Z sama dengan 892 dikurang 900 per 60 dibagi akar dari 30. Hasilnya adalah 0,024. Kriteria yang dipakai dari daftar normal baku untuk uji dua pihak dengan A 0,05 yang memberikan Z sama dengan 0,745 adalah 1,96. Diterima H0 jika Z itu terletak antara min 1,96 dan 1,96, positif 1,96. Hal lainnya H0 ditolak. Dari penelitian sudah didapat Z sama dengan 0,024 dan ini jelas terletak di dalam daerah penerimaan H0. Jadi H0 diterima. Ini berarti dalam taraf nyata 0,05 penelitian memperlihatkan bahwa selera konsumen tidak berubah dan rata-rata penjualan betul 900 unit per hari. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.